Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan saja, ya. Jadi semangat ini Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim P2Tel rahimani wa rahimakumullah. Sebagai insan takwa tentunya tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat bagi kita sekalian, yang apabila kita menghitung nikmat itu tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik itu nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan, serta nikmat hidayah iman dan Islam. Untuk itu mari kita selalu bersyukur dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehingga pada pagi ini, pagi hari yang sangat cerah dan menenteramkan hati ini, hati kita dimampukan oleh Allah, kaki kita dibimbing dilangkahkan oleh Allah menuju rumah Allah ini untuk bersama-sama bersilaturahmi sekalian sekaligus bertolak belakang warga besar P2Tel Solo yang kita laksanakan 1 bulan sekali di Jumat yang kedua. Selanjutnya kami sebagai pengurus Biro Islam mengaturkan terima kasih pada jamaah sekalian, Bapak Ibu. Saya tahu walaupun dengan pensiunan tapi kesibukannya masih luar biasa. Luwe zaman dinas. Nah, itu pun masih sempat untuk rawuh di majelis pengajian pagi ini. Matur nuwun, semoga apa yang kita laksanakan ini benar-benar menjadikan catatan amal ibadah Allah Muhammad serta keluarga, para sahabat serta umatnya yang istiqomah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya di akhir zaman. Sosok manusia mulia, sosok panutan uswah kita yang syafaatnya selalu kalian. Marilah kita selalu tidak mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan. Dengan demikian, insya Allah syafaatnya betul-betul bisa kita raih atau tercurah pada kita sebagai penolong di yaumul akhir. Amin. Selanjutnya sambil menunggu sholat ini, tentunya saya ingin mengingatkan tentang ketakwaan. Marilah kita bermohon kepada Allah semoga kita ditetapkan menjadi hamba yang selalu bertakwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yaitu melaksanakan semua perintah Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki dan dengan berjalan bersungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya, kita berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya, tentunya dengan bersungguh-sungguh pula. Dengan demikian insya Allah predikat takwa itu bisa kita raih untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami mau matur pada Pak Jono Suroso selaku pengurus Biro Islam juga, atas nama pengurus Biro Islam dan Majelis Taklim Derek Biro Suro Pak Jono atas meninggalnya istri tercinta Bu Erna Wati Pansar ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa dan kesalahannya.
dilapangkan kuburnya, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan Pak Joko beserta keluarga diberikan kekuatan iman, keikhlasan, kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Amin. Belum pernah Pak Ustaz. Ya, semoga kita aksi dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, 30 ke 40 ya. Ya, semoga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa idza waqala wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, karena itu rekan-rekan sekalian, jamaah Masjid Taklim Keluarga Solo yang berbahagia, yang harus tetap Profesor Widodo MPD sudah rapuh, mari segera kita dengarkan tausiah dari beliau. Mari kita ucap ilmu dengan mencatat, ya, kalau sudah siap catatan. Selanjutnya pada Ustaz Karom Dr. Andes Widodo MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la
innahu bima ta'maluna basir. Bapak Ibu karyawan karyawati PT Telkom Surakarta. Kenapa tak sengaja pakai pensiunan ya. Masuk umur segini ya karyawan. Tapi biar kembali kepada masa lalu, saya sengaja nggak pakai pensiunan. Artinya secara moral menjadi masih karyawati. Kalau nggak punya ikatan secara moral, kenapa punya pengajian di sini? Betul kan? Kalau nggak punya kedekatan moral, kenapa kita susah-susah berolahraga dekat telepon ya? Kemudian kalau pas barengan kita bertempat di atas sana, ini kan secara batiniah panjenengan masih merasa jadi karyawati Telkom. Begitu maksud saya. Bujurnya jangan malah roman gitu. Wah dinomke karyawati. Baik. Kali pertama saya mengajak bersyukur dengan mengucapkan perasaan paling kaya, melipat perasaan paling pintar, melipat perasaan paling segalanya. Itu makanya alhamdulillah itu kalau mengartikan harus dikasih segala puji. Karena masing-masing itu punya kelebihan dan pernah dipuji. Ada bapak-bapak yang sering dipuji, sampeyan kok saiki sugih mentok. Nah, dhisik nalika jadi karyawan malah ora tau dilemu-lemu. Bareng pensiun itu malah saiki kok sampeyan kok sugih men. Marai senengane nang kebon duwe sepur kelinci gitu. Pensiun malah duwe sepur kelinci. Ya, almarhum Pak Harto ya. Di Kolom Semangat. Nah, segala puji, kalau sudah segala puji yang milik Allah. Yang kita miliki hanya titipan. Yang kita miliki itu hanya sampiran. Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sholawat jangan pernah lupa. Kayak membaca sholawat itu yang paling utama dibaca sendiri-sendiri setiap saat, setiap menit. Karena begitu manfaatnya besar sekali. Kalau Allah membaca sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu berarti Allah menambah rahmat pada kita, pada Nabi, pada umatnya. Kalau malaikat yang membaca sholawat, itu berarti malaikat memohonkan ampun, Pak. Kalau kita yang membaca sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, itu berarti kita mohon syafaat Nabi, mohon pertolongan. Jadi begitu luar biasanya Nabi, hingga Allah itu menurunkan rahmat kepada Nabi dan umatnya, hingga malaikat memohonkan ampun kepada umatnya. Karena Nabi sudah tidak perlu dimintakan ampun, karena beliau masuk umat-umatlah ya. Pembelaan Nabi kepada umatnya luar biasa, Pak. Jika Nabi pernah matur kepada Allah, ya Allah, bagaimana umat saya ini kalau salah, kalau dosa, mbok jangan dicatat loh. Pernah sampai begitu. Maka turunlah ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Itu asal nuzulnya Nabi itu mengusulkan bagaimana umatku itu, ya Allah, kalau salah jangan langsung dicatat. Ditenisik kira-kira di bulan balik lagi dicatat. Ya. Maka di Ali Imran, walladzina idza dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau kita merasa salah kepada Allah, itu istighfar. Tebusannya hanya istighfar. Fastaghfiru lidzunubihim, atas dosa-dosa kita. Yang penting walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan meneruskan.
kelakuan kita yang jelek-jelek, maksiat kita yang jelek-jelek. Itu aja. Komunikasi dengan Allah itu lebih enak daripada komunikasi dengan manusia. Betul? Ya, merasa-rasa. Ini jalur ngapro karo menungso semua kadang-kadang angelen aja Pak. Bu, ya jalur ngapro ya pas bakso kae. Jawabnya pun raiso. Raiso jare. Mentani sik. Lho mentani apa Bu? Atiku gendeng sik-sik lho. Kalau menungso nyuwun ngapun iki mawon kejangan ning sire Allah tidak. Astaghfirullahaladzim, innallaha tawwabur rahim. Selalu sampai Allah, sampai Nabi ngendika, innallaha, sesungguhnya Allah yang baru menerima taubat man lam yughfir, selama nyawa itu masih di tenggorokan. Maka ditalkin sebelum mati Pak. Selama nyawa masih di sini, orang itu baru bertobat diterima sama Allah. Firman saja yang telat. Firman itu tahu kalau Allah itu Maha Kuasa, tapi dengan kesombongannya dia nggak mau. Dan baru setelah mau mati dia menyadari Allah sudah menelambatkan diri. Wes kebangetan. Ya, karena nyawa sudah di kerongkongan lebih. Ya, kalau kita insya Allah diterima buat kita. Baik, ini bulan Dzulhijjah sudah hampir kelewat. Puasa tanggal 9 sudah. Bahkan ada puasa yang tanggal 1 sampai 9, silahkan. Meskipun ulama berbeda pendapat ya. Tapi kalau tanggal 9 itu semuanya sama, disunahkan puasa Arafah. Puasa tanggal 9 atau disebut puasa Arafah. Kurban sudah, takbir malam, sholat Id sudah, takbir di hari tasyrik sudah, 3 hari sampai asar. 4 bulan yang mulia kata Nabi, Arba'atul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Inna iddatasy syuhur pada Al-A'raf 36, sesungguhnya putaran tahun ini 12. Bagaimana mempertahankan istiqomah? Tips mempertahankan istiqomah. Ketika bulan itu mulia, mesti orang bertanya, amal apakah di bulan ini? Nah, ya. Mulianya Dzulhijjah ada puasa. Mulianya Dzulhijjah ada kurban, ada sholat Id. Ya. Mulanya Muharram ada 10 Muharram kita puasa. Ya. Oh, cuma itu toh Pak? Iya. Mulanya Dzulqa'dah diampuni dosa-dosanya. Ditikel-tekel kehidupan dosa-dosanya, ganjaran yo dilipatkan. Tapi dosa yo dilipatkan. Jadi bu belen ya. Digol kok dah. Nanti Rajab ada sendiri. Ketika penjenengan maaf dadak mencari amal apa, tidak usah Pak. Kembali kepada sunnah harian Rasulullah. Apa itu sholat malam, apa itu sholat fajar, apa itu sholat syuruk, sholat duha, ba'diyah, qobliyah, sholat sunnah, baca Quran, zikir, infak, sedekah. Pun ditengahnya ini kumawon amal harian itu. Jadi sedekah mereka mboten namung nek Jumat. Usahakan setiap hari dengan kemampuan yang menyesuaikan. Aku nek arep Jumat ora sedekah. Tapi nek senane mutile ra jamaah. Selasa yo mutile ra jamaah. Yang benar itu konsisten. Setiap hari ada apa ya? Ada materi untuk sedekah. Enggak usah mahal-mahal Pak. Penjenengan bawa 4.000 ke masjid juga sudah sedekah. Yang bawa 2.000 ya sudah sedekah. Nah ini harian, ya harian. Yang mingguan puasa Senin Kamis. Yang bulanan Yaumul Fitr.
Nah, yang kita fokuskan yang harian ini. Monggo ketika penjenengan bertanya amal apa bulan ini, itu saja dioptimalkan. Insya Allah kalau itu sudah optimal, orang itu sudah berkesempatannya kecil Pak untuk berbuat maksiat itu. Lah bengi sekarang maksiat di sholat malam, arep subuh fajar, bar subuh syuruq, awan sithik duha. Jadi mau berbuat maksiat itu dulu kelingan perintah Nabi terus. Contohnya ibu-ibu esok-esok rasan-rasan, kelingan doa, sing rasan-rasan jadi rapat tak suwe. Betul lho guru logikanya. Halo bapak-bapak, rasan-rasan jamaah 5 waktu itu juga sunnah Nabi. Bapak-bapak ya. Kalau ini saja dilaksanakan, maaf Pak, dicampur karo resik-resik omah, Allah jenengan ini ngumpuli karyawan misal. Ya namanya pekerjaan rumah juga selesai Pak. Senin ketok-ketok wit waru, ternyata rebuh gedangnya wis dhuwur kabeh. Besok ketok-ketok kabeh, itu hampir enggak ada selesainya. Wis kula yakin. Pensiunan Telkom mesti dikebor kakitan 50 meter. Enggak pernah selesai itu tangan ini. Bahkan saya membuat tips ini bagaimana konsisten, bagaimana istiqomah. Istiqomah itu pengertiannya adalah berdiri tegak. Kalau itu berdiri, kalau itu datar lurus. Jadi kalau ada tongkat tegak berdiri tanpa miring, ini istiqomah. Kalau ada jalan lurus tanpa belok-belok, ada jalan tol itu lurus banget Pak. Meskipun ada belok sedikit, ketika lurus itu istiqomah. Jadi pengertian istiqomah itu konsisten. Dalam bahasa hadis namanya adwam, terus menerus. Kalau saya memberi pengertian istiqomah itu adalah terus menerus, ajak konsisten dengan dievaluasi. Nah, saya menambah dievaluasi. Karena ada ibadah yang setiap pagi sholat duha tapi nggak pernah khusyuk, nah ini tanpa evaluasi. Terus pokoknya roro kangat bet assalamualaikum kekalahan menang. Sholat fajar juga begitulah, ini perlu evaluasi. Tips pertama apa? Selalu niatkan yang baik dan niatlah yang kuat. Selalu niatkan yang baik dan niatlah yang kuat. Tidak hanya masalah ibadah Pak, masalah apa saja. Kalau kita niat yang baik itu jadi lucu. Senam contohnya, saya 2 hari senam namanya ya, penjenengan niatkan. Saya 2 hari senam, nek penjenengan niat kuat, ya kelakon. Oh deh, Jumat saya di Telkom namanya seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali niat. Oh kalau enggak Ahad saya di sini. Bahkan ada orang yang istiqomah banget, naik Selasa kuwi nang omah, Rebu manaan, Kamis lapangannya dewi ya. Mah benesok itu intinya dia olahraga benesok walaupun hanya 1 jam. Ya beda juga begitu. Saya nek minggu rodo asto patung Buddha pamane, kemudian nek Senin sedak tekanan wae lah, tekan pasar gede mupeng kulon Solo Madu balik Idul pamane, terus balik Etan pamane. Nah, engko nek Kamis saya lebih pendek lagi, hubungi sak RW jam 10. Nah ini kan rencana yang jelas. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, kata Nabi di Riyadhus Shalihin. Di bab pertama, bab niat. Dan buka di Riyadhus Shalihin, dan akses di AP bisa. Segala sesuatu tergantung niat. Amal panjenengan diterima atau tidak, niatnya baik atau tidak. Maka ada sebuah hadis, man jaa bil hasanati fa in amilaha falahu asron fa in lam ya'malha.
Kutibat alaihi hasanatun wahidatun. Siapa yang berniat baik baru berniat lupa. Kalau dilaksanakan 10. Kalau tidak dilaksanakan ditulis 1. Itu kelebihannya niat baik. Jadi kalau ada pagi ini orang berniat tadi malam besok saya akan berangkat pengajian ke Telkom, berangkat olahraga ke Telkom, itu sudah ditulis 1. Meskipun sekarang orangnya nggak berangkat. Lumayan itu siji. Ya. Panjenengan yang tidak 10. Tapi manja bisayiati, orang yang berniat jahat, jelek, sayyi'ah, fa'in amilah, kalau dilaksanakan kutibat alaihi sayyi'atun wahidatun, dia ditulis siji kalau dilaksanakan. Fa'in lam ya'malha, kalau tidak dilaksanakan lam yuktab alaihi syai'un, tidak ditulis apa-apa. Jadi jenengan niat elek ning ra dilakoni kabeh, kosong catatane. Esuk wis niat elek, kan ono nek ketemu nek kok tak unek-unek. Jangan kok malah ngajak salaman ya toh. Pas itu unek-unek saya terus tidak jajan tadi pasti bertanya dulu. Aku cari nesu atau sampean di malah tojak jajan. Ya wis rasih do. Anu suku yang mergo kowe suwe ra ngajak jajan kok. Cocok berarti. Nah, itu makanya Nabi bersabda lagi, siapa yang pagi-pagi ayan wiya berniat nusratal madlum, membantu orang yang teraniaya, entah dalam bentuk jatuh dari motor, entah dalam bentuk dia butuh uang, utang, atau dalam bentuk itu penjenengan sahalallahu lahu thariqan ila jannah, dimudahkan masuk surga. Baru niat loh Pak. Hari ini kalau ada orang yang pinjam uang akan saya pinjemi, kalau hanya 50. Tapi kalau sejuta-jutaan yo aku dhewe ra duwe. Wong pensiune yo wong semono. Nek tak wae iki terus iso lawuh ora ayam bakar ya, medhut tadi tempe ya. Nah, udah niat itu ya. Siang sedikit sudah niat, nanti ngaji insyaallah jam 9. Lah setelah jam 9 malah nek kancane mampir ngejak pipitan, bejo meneh. Tidak apa-apa, nah sudah niat baik. Jadi niat itu pengaruhnya besar. Motivator selalu niat setar kita bagaimana. Tidak hanya penjenengan yang tua-tua, bahkan anak-anak SMA pun dimotivasi untuk berniat baik. Karena niat ini, kalau niat penjenengan baik diikuti dengan ibadah doa, itu masih dikabulkan Bapak. Dan saya yakin penjenengan merasa itu. Mohon ini, mohon anak saya, mohon cucu saya, kok ya dikabulkan. Ya begitu istilahnya. Jadi semakin tambah umur, ini semakin kecerdasan emosional semakin mantap juga. Sam saya repot, iya. Lah kok pensiun malah repot? Ya gak satu titipi putu api. Nek orang berdino ngeterke putune. Harus betul tak? Enten biasa nonton itu. Kertas lah ya. Pulau Dewi ngomong. Kalau satu catat itu. Dan alhamdulillah, nopo niku putu jelalah di rumah ada siapa? Ada aku. Tidak apa-apa. Oh, ya toh. Mboten sok enten sapa-sapa, anjene aku ora apa-apa. Kalau gak mau prinsipe ayah lele. Ketemu aku karek pirang tahun, ya toh Pak. Nah, coba mengkali kudu jenengan ketemu panjenengan karek pirang tahun coba. Manghitung dhewe. Nek panjenengan 75 sekarang sudah 70 karek 5 tahun. Nek panjenengan maaf 70 sekarang 67 tinggal 2 tahun. Pertanyaannya muga-muga sampai 80 ya. Nenek wis 80 ya ora iso ngomong. Iki malah putune sing ngomong. Kung kene lho kok putune kok. Kene lho. Kok malah ning kono to kok. Ora ketok saya. Tengene karen ya lho.
Sing ngerti putune ini lho kok. Wah, lho kok keren lho kok ya Allah lho. Sing ngomong malah putune. Pun monggo beda lagi, tapi kalau 65, 67, 70, 72, 73, oke lah. Bahkan ada yang 75 masih membawa mobil sampai ke Jogja, sering. Ya. Saya sering tanya Pak kepada orang-orang tua, Pak Yusuf punya pinjam 75 Pak. Terus Mas, to mobilnya ini sih. Kalau Jogja kan betul nopo-nopo, padahal mobilnya mau apa? Mobilnya mau Hyundai Pak. Hyundai loh. Ning jare niku mulai anyar saya anyar dijoli ora oleh. Dadi sus menyatu karo umure. Menyatu. Hyundai dengan tahun 2015. Tekan Jogja tekan pundi-pundi. Nah, contoh gitu. Jelas saya kuat Pak Jogja. Asik. Tuh, gitu. Nah, ini kan satu kenikmatan besar. Mula monggo diniati. Istiqomah dalam beribadah dengan cara setiap hari berniat baik. Nanti malam harus bangun malam, namanya. Bar subuh atau bar ngasar, bar maghrib saya harus baca Quran. Malam Jumat kudu maca kahfi, kudu maca yasin. Ini sudah ada jadwalnya sesuai sunahnya. Harus subuh kudu 2 rakaat. Bar subuh 50 menit kemudian harus syuruk. Begitu seringnya meletek kudu duha, raketan 2 rakaat. Terus dievaluasi 2 rakaat sudah berminggu-minggu, besok saya akan menambah 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat. Sedekah juga begitu, cepat ke pecah nang isor saplas. Mulai putune jaluk jajan, ojo dikei sing pecah. Malah dikei sing gede, nyoleh 10.000, jujul 7.000. Jajannya 2.000 wae, saiki 2.500 kon enten mainan. 3.000 sudah ada mainan di warung-warung kecil itu. Oh, jujule simpen nang isor taplak. Besok ke masjid tinggal jujur. Siji apa loro. Sing abu-abu niku moncatane apa ya ora mlebu tenan. Nah, abu-abu kan yakin. Abu-abu telu sama 5 wenan siji niku Pak enteng abu-abu telu. Bambang ngrasake. 5 wenan siji ketok gede banget. Abu-abu telu tetep ketok receh. Padahal kaca saya rumah. Ini strategi. Maka kalau butuhnya minta pecah justru diberi yang utuh. Di meja selalu ada pecah. Asar kalih lowo 3.000, maghrib 4.000, bengi. Enggak terasa sehari punya sedekah sampai 10.000 kali 30 hari. Nah, ini tips ya. Setelah berniat jadi eksekusi dengan cara penjenengan yang mudah. Okay. Cara yang penjenengan mudah. Orang sibuk tidak mesti olahraganya kemana-mana, Pak. Tidak mesti olahraganya apa itu naik sepeda. Cukup di depan teras 30 menit. Tarik-tarik kepala, pundak, putar-putar tangan, keplok. Setelah itu bagian perut, mupeng-mupeng, sikil tarik kanan, tarik kiri, masing-masing 20 kali, jinjit depan, jinjit kiri. Aku rong dino pisan tengah waktu penak. Nggih, lah aja. DKI ngepit tekan metese para mulai mandek guli kepala. Bekonangnya guli kepala kambing itu bekonang mulai guna. Jadi tergantungnya. 2, setelah niat apa? Terus belajar melalui majelis-majelis taklim. Jadi pengajian penjenengan ini sangat berguna untuk meneruskan istiqomah. Kenapa? Dengan mimbar ini penjenengan jadi tahu ilmu agama yang sederhana-sederhana. Tidak perlu hafal ayat, yang penting diamalkan. Nah, hafal ayat kurang amal ya padha wae. Gitu, hafal ayate nek debat menang. Ning kowe yo nglakoni blas. Itu jauh tidak istiqomah. Dengan mimbar ini, YouTube, ya, pengajar-pengajar di YouTube, tinggal kita menyeleksi. Oh, ustadz ini kurang cocok. Kenapa kok kenceng banget?
Bisa. Oh saat ini aku cocok, sebab Ustaz ini sedengan. Keras yo keras, lunak yo ora lunak, kebablasan yo ora, ning kekencengan yo ora. Itu karena ada orang yang memahami hadis kan semua. Contoh hadis tentang korban. Korban itu nek orang nggo ijab kabul rasa, yo kasih rasa no. Nah, contoh ijab kabul itu, Bu bendahara panitia, ini uang saya 3,5, ini untuk korban saya. Bendahara ini ngomong, ya Pak, saya terima uang penjenengan nanti untuk korban. Karena kabeh datang ijab kabul ngono. Ana sing transfer. Gitu. Ngerti itu terus terang. DP itu boleh ketemu loh, membayar korban, sampun. Nah itu sudah dipahami sebagai ijab kabul, Pak. Nah nek sakral itu dijab kabul. Itu pertama. Kedua, yang namanya lembu tujuh, kuwi sing ngopeni wong 7 kuwi. Jadi aja dicampur-campur. Ya wong 7 kuwi ku bar timbangan, hake sing wong 7 jibuken, sing didungke wong 7 kuwi. Nah secara teknis ya angel lho, Pak. Ada yang dicampur sekian kilo dulu. Nah, praktis kan? Wes, apa meleh? Kulit nas aslinya, kulit harus diberikan kepada fakir miskin. Ini ku nas aslinya. Begitu kulit jenengan caoske, ya ora iso ngedol. Malah kayak ngisor lincah, malah jamur, ora kekedol. Sing ngedol ke akhirnya panitia. Begitu pilihan kedua, panitia sing ngedol duit dikeke fakir miskin. Pilihan ketiga, dijikuk oleh Lazis, dijikuk oleh Basnas, ora apa-apa. Loh, tidak ke fakir miskin, nanti akhirnya Basnas uangnya juga ke fakir miskin. Ini pilihan ketiga. Lah nek sing kaku ora iso, pokoke tok serahke fakir miskin, yo tok serahke fakir miskin. Lah kok ngedole piye? Dudu ono ngedole pajak kono lho. Ya kan sulit banget, Pak. Nah, ini namanya pemahaman melalui burhan. Burhan itu lapangan. Ketika kita mentok di lapangan, keluar dari syariat itu boleh selama keluarnya tidak jauh. Okay? Masih ada esensi sama. Esensinya ke fakir miskin. Nah, ke Basnas kan juga fakir miskin, Pak. Ke masjid nanti akhirnya dikumpulkan ya untuk kemaslahatan juga. Tapi nas aslinya seperti itu. Yeah. Nah, ini contoh. Lanjut, jadi apa? Datangi pengajian, majelis taklim, datangi baca YouTube. Sekarang kitab apapun di sini, Pak. Riyadhus Shalihin, Jalalain, Al-Marawi, Ibnu Qayyim, gitu. Ihya Ulumuddin. Ini HP ini paling betul ya ke 1 juta gitu. Nah, 1 juta kira mboten napa-napa murah kuat. HP saya ini ada simpanan jumlahnya 1.400 lembar. Kitab Fi Taudihul Ahkam atau Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. GP nak mawon anu gitu. Walaupun belum punya kitab aslinya punya. Kitab terjemahe ning Arafah Somali regane 800. Wah ya mau balik pamit untuk 800. Gitu. Panjangnya paruh meja ini. Taudihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Nek jenengan mau Bulughul Maram iki mboten enten keterangane. Enake mau hadis, tapi kalau di Taudihul Ahkam hadis ini loh kedudukannya seperti ini, maksudnya ini, ulama-ulama ini, itu di keterangannya Pak. Namanya kitab Taudihul Ahkam. Ya. Riyadhus Shalihin banyak yang mensyarah. Kitab aslinya tipis. Ya. Begitu disarah, ulama ini nulis sarai, ulama ini sarai. Jadi Riyadhus Shalihin enten sing tebal 15 cm, enten sing tebal 10 cm. Tinggal pengarangnya sopo. Itu semua ilmu gampang dipelajari. Jadi kitabnya enten loro, kitab putih biasanya terjemah, kitab kuning asli. Bukan sabuleke kuning putih mawon ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi mau belajar terus agama. Ya perlu tanya.
Ya. Tidak perlu hafal ayat. Kalau hafal ayat ya boleh baik-baik saja. Ini ngamal ke kudu hafal ayat kan rasi do ngamal. Rasul dakon toleh orang dapat hafal ayat. Orang sholat fajar hafal ayat. Nah, kapan mau melaksanakan? Nah, seperti itu ya. Jadi ngaji yang paling enak ngeten iki, Pak. Santai, suguhane, lungguh rapopo ngantuk raseneni, langit dhewe yo karep. Blondor yo apa. Wah, keseimbangan, saya sebut keseimbangan. Dawake umur ngeten iki. Mula usahakan datang terus. Allahumma kalau kau diundang tolong kasih pisan mboten napa-napa. Kan jelek nek kau terus ya. Ya bisa juga maklum, Pak. Oh ada majelis lain juga. Saya undang kula nek Jumat ngeten iki. Di Solo itu majelis taklim banyak yang pagi-pagi. Biasanya ibu-ibu itu punya majelis sendiri, Pak. Dan anggotanya itu enggak banyak. Majelis umpamanya ada majelis Qurrata Ayun. Itu pesertanya hanya 20. Niku kabeh peserta. Nenek maju kabeh ngono do papat. Ustaz ketok sing mboten. Ceker paling elek niku bius, paling elekne Agia. Wah mau ibu-ibu niku lho, umur 45 gawanane Fortuner, gawane ARP gitu. Yo 50 medun pokoke umur ibu. Mamah niku lho nggih. Mamah niku lho. Itu soalnya lu Pak ya seneng ngaji ngoten niku. Nek teko ning masjid ora gelem teko, ora level jare. Ora level. Jadi kampung panjenengan saya kathah majelis-majelis ngoten niku. Kae sugih rumangsa omahe amba, rumangsa ndhedhit ngedeke dhewe. Dina iki dikeki jeneng. Kono ya ora gelem kalah, bilange ngrempyang, ya sugih, ya iso ngragati ngedeke majelis dhewe. Mungkin pengajian lu sela-selane piknik, ngoten niku usune. Ono ibu-ibu piknik pada nyewa mobil sak eone wis tekan Gunung Kidul pira rampung. Sekarang itu trennya begitu, Pak. Wis ben mawon nek ibu-ibu ngoten niku. Yo mungkin enggak mau datang ke Telkom ini enggak mau. Ora level. Nah, ustaznya boleh sing enom, Pak Widodo ora masuk. Apa tuwek kan? Aku wis tau krungu. Iki Pak Widodo, aja Pak Widodo, Pak Widodo sine apik ya mung tuwek wonge lho. Aku yo loro kok. Kalau wis tuwek, aku ora kan. Kulo yo maklum, iki dulu ya saya muda, sekarang sudah tua, ya. Ketiga, apa itu kumpul dengan orang-orang baik. Nah, oke. Jadi komunitas penjenengan itu menentukan. Apakah harus dijaga jarak? Iya. Dijotak mboten. Nenengke ampun, jaga jarak ya. Siapa yang kita jaga jarak? Ya teman-teman yang membuat kita tidak meningkat ibadah. Teman-teman yang membuat kita meskipun dia mampu ngejak awake dhewe jajan, ngejak awake dhewe keliling ning nyatane ibadahe kocar kacir, jaga jarak. Longgar. Yuk kalau aku nanti Malioboro tenang wae. Aku nanti di tas, wes apa tak jajake. Pengen nanti lo, arep pengen sate Jogja kuwi piye? Arep pengen apa sing sate tali rasa bayat engko mampir. Ning antrene wong 40. Selalu ya berarti sing. Sate mau karcis. Sate sampe mau karcis lho. Tali rasa bayat. Jadi orang itu belum tahu tuh Pak. Setelah antri kok kan gue mulai punya, kan gue mulai. Kayak gitu mampir pintu lu tahu tuh goro-goro antri gitu. Kan dia kartis, gitu. Kalau memang seperti itu dan orangnya mampu traktir penjenengan, ini sholat dulu orang dipikir mah, saya orang dipikir, akhirnya gak sholat rasanya malas-malas. Sholat sih, aku gampang loh. Nang omah yo iso to. Nah, mulai ya tekan omah jam 5. Lah kayak salat ngasar karo zuhur. Nah ketenger kan. Semanjing ya tak semanjing kok kesannya sudah menyepelekan. Nah, seperti ini. Sesuatu yang menjadikan panjenengan bahaya untuk tidak meningkatkan ibadah, jaga jarak. Ampun dinenge.
berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Ini prinsipnya ngoten niku. Jadi nek jenengan ngedohi kanca itu karena dia tidak bisa membawa ibadah saya. Ojo ngedohi kanca karena materi, barang wis ra duwe kok ora tau dolan. Dhisik nalika kulkase kebak jur mampir wae. Sebab akhirnya mampir kon jiko dhewe wae, lamu kon jiko dhewe kon dahar nyenengke bareng suwe-suwe, yaine korlek kulkas nene apa-apa, dhuwur meja nek lawuh, ora tau mampir tekone kancane. Blas ora tau rono. Lah ngopo korlek saiki? Sakit. Ra duwe saiki. Orang perkembangannya kan ya beda-beda. Ada yang setelah pensiun tambah benar, ada setelah pensiun ternyata ya kudu backup anake, kudu memberi bantuan anake, akhirnya ya pas-pasan. Ada yang rumahnya semakin bagus, ada juga yang biasa. Ya kita kan nggak tahu materi. Jangan dijauhi kalau dia itu rajin beribadah. Nek perlu jenengan ganti sing terakhir. Begitu cara berteman ngoten niku. Begitu napa menika membuat panjenengan lemah beribadah, jaga jarak. Bahkan urusan berteman, lihat disolihin. Panjenengan akrab karo temene bapak panjenengan itu baik-baik saja. Dan punya bapak, punya teman pak. Teman itu teman akrabnya bapak dulu, teman ngaji, teman. Nu jenengan beri sedekah, itu perintah Kanjeng Nabi. Berbuat baiklah pada teman-temannya, bapakmu, ibumu. Sampai segitunya nih masalah silaturahim itu. Tapi silaturahim boleh diputus kalau memang dia tidak memberi efek kita beribadah. Itu di Riyadhus Shalihin bab silaturahim dan bab berdurhaka kepada orang tua yang tadi ada. Berteman pada teman bapak. Jadi Islam itu memberi lahan silaturahim itu luar biasa. Silaturahim seperti ini nih luar biasa. Dan kita dosa kalau memutus. Kalau itu baik-baik saja. Kalau kita cuma alasan orang tahu rawu pengajian toleh, mau jelek. Kenapa iso mau wedang putih terus? Alasan yang tidak tepat. Nah, yang begitu senam reaksi di ranjama begini. Teman kita besok itu juga minasyuhada wasolihin wal anbiya, para nabi, para syuhada, para orang soleh pak ketemu di akhirat juga. Insyaallah. Jadi bisa awal dulu itu sih ketemu insyaallah. Walaupun benar-benar pengajian. Sampai pengajian setelah perlu pengajian. Wong oleh aku wablas enak nek. Luwih enak nek. Karena apa? Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, ini kan jadi pertanyaan para mufassirin, para tafsir. Nek ngoten pripun Pak, sok ben swarga niku? Bisa Solo ini besok jadi surga. Logikanya. Jadi bisa bayangkan aja, Cuk. Sebenarnya awake ketemu ning kono sebenarnya jadi swarga. Nek ngombe ning kono wis ora bakal mangan ra warken, ra bakal bayar. Awake dhewe tetep nek ngomong kantore wis renek. Menurut ya. Jadi ini menjelaskan ada baiknya, bayangin swarga ada baiknya di sini ini ya. Bisa surga kita itu besok di sini. Nah, karena surga itu seluas langit dan bumi. Lalu para tafsir itu mengartikan, oh nek ngono dunia supaya jadi swarga bisa. Nah, kita masih bisa bertemu. Orang-orang baik masih bisa bertemu. Nah, sing elek, anggone kan pun beda sing elek. Serata ketemu balik saya. Gone nang pojok kono. Kok iso perumahan rokok kono. Nah, perumahan. Sangat bulan piye gitu. Nyedak we panas. Nah, itu contoh. Nah, to mriki kan arep elek kan nyedak sesaged, Pak. Gitu. Mana tempat-tempat yang buruk itu kan kita nyedak ora apa-apa. Nah, besok kan sudah benar-benar berpisah. Yang terakhir adalah selain satu dunia, dua kita meningkatkan agama kita, pengetahuan agama. Tiga, berteman dengan orang-orang baik. Yang terakhir adalah mengupdate syahadat. Penjani Kang Ramon itu sudah syahadat semua. Sudah. Pertanyaannya, rukun mana yang jenengan lemah?
Karena ada rukun yang tidak bisa tergantikan. Apa? Sholat tidak bisa tergantikan. Syahadat, sholat, puasa bisa tergantikan dengan fidyah, puasa bisa tergantikan dengan qadha, puasa bisa tergantikan tidak puasa, tidak fidyah, tidak qadha. Siapa? Orang yang udzur. Udzur nek sugih fidyah. Lah kuwi udzur tur melarat. Anak-anaknya yo melarat, wong keluarga melarat to lho. Berarti anaknya ora bisa piye? Free, bebas. Orang poso, rapid ya. Sampai segitunya dispensasi puasa itu. Umroh kalau punya uang. Haji nek didik. Orang didik ya wis. Walaupun pensiunan kalau nyatane yo pas-pasan orang tidak bisa daftar haji yo wis kasar. Umroh wae nek didik meneh. Tapi sholat gak ada tawar-menawar. Bisanya hanya dijamak. Takdim apa takhir, bisanya dilakukan di berbagai keadaan. Maksudnya berdiri monggo, duduk monggo. Orang anggo sujud silahkan. Dan jenengan sholat nenggon lorong nggih, sing luase mung pirang meter ora iso sujud. Ya wis karo ngadeg. Sujud sirahe tatape tembok tuk. Merem tangan serai sobat, merem melek, Allah Akbar melek, Allah Akbar merem, rukuk melek, sujud merem, sah. Dan hanya sholat syariat yang diturunkan di langit, yang lain di dunia semua. Puasa di Medina, yang lain-lain kalau tidak di Medina di Mekah. Untuk sholat melalui mi'raj di langit. Maka sholat itu benar-benar ibadah syariat yang luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan kondisi manusia paling dekat ketika sujud dalam sholat. Oke, coba pertanyaannya, kalau orang yang paling dekat orang yang di Ka'bah, sing sugih tok napa? Kalau orang yang paling dekat orang yang haji, sing haji tok. Kalau orang dekat orang yang bersedekah, sing didik tok. Tapi Nabi mengatakan yang bersujud ketika sholat itu posisi paling dekat kita. Wong sugih sujud, wong randuwe sujud, wong melarat sujud, raden sujud, orang raden sujud. Begitu hebatnya Nabi ya, membuat satu kriteria paling dekat dengan Allah. Maka nikmati sholat itu sebagai bentuk minta tolong. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Nikmati sholat sebagai bentuk penjenengan mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu sholat sambil nangis boleh. Nangis penjenengan benar-benar karena Allah. Nangis mergo kelangan di motor ya rasa. Karena Allah boleh. Sambil menangis boleh. Imam-imam Mekah itu bahkan imam yo karo nangis Pak. Cuman kalau kita bawa ke Indonesia itu makmumnya yang repot, makmumnya yang lapusuh. Sudah itu kalau imam yang ada membek tenang. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum menang saya. Kalau hujan ngoten iku coba nek masjid dhewe ngono kuwi piye? Pak Sigit imam ning masjid kuwi ora makmume kan ora bubar. Wah, si mami ngandel kalau dadak mau nangis barang imam mau gaya loh, gaya. Nangis tidak sholat dulu, imam ini tidak sholat. Apalagi sudah si imam ini sak Mekah lu pirangnya ngomong gitu. Nangis membek ya renek sih. Wong makmume ya rada paham. Ada masjid dhewe makmume ora paham wis. Karane sing imam kok kan utang ya. Bilang kok lek imam bar pegatan karo bojone ora karo. Itu persoalan. Maka saya sering tak tahan kalau nangis Pak. Kalau di subuh itu tak tahan bener. Karena saya takut makmum saya malahan. Pak, malah nyongkol sing ora-ora malah repot ning arani gaya, arani kokan utang, arani pemakan pamer apalan, walaupun bener kadang-kadang ya. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada baiknya kalau dikembangkan dengan saya jawab. Masih ada waktu. Ngisi 45 menit saja. Oke. Jadi saya ulang. Mari kita berniat terus baik. Kedua, mari kita belajar meningkatkan ilmu agama. Kalau bisa sinau Pak. Saya itu mulai
Pondok Sobrol ya. Nah, kitab yang saya carikan itu Tauhidul Ahkam, kitab asli, nggak boleh terjemah yang diajarkan ya. Mungkin dibawakan sama anak-anak, bahasa Arabnya saya tuntun, baru anak-anak nyiapkan kertas tak suruh terjemah, tidak boleh melihat terjemahnya. Nah, solusi belajar dari situ saya bisa menikmati kitab yang kalau sebut kalau apa kelebihannya ini, kelebihannya ini. Tafsir Jalalain contohnya, tafsir yang dikarang oleh orang Jawa yaitu Sri Rembang, meskipun orang NU tapi kata kitab itu praktis ya. Contoh praktisnya apa toh maksudnya wayuki munas sholat, mendirikan sholat itu apa maksudnya. Ternyata di situ disebutkan tepat waktu, baju suci, badan suci, hati khusyuk, tempat suci. Oh, luar biasa. Saya mendirikan sholat bukan dengan Allahu Akbar. Lambimu suci pora, badanmu suci pora, buatmu suci pora. Sregep dengan dari sholat ini buat kandang pitik. Jadi campur telek-telek dulu. Yora reget telek ku yora najis, gitu. Menurut pendapat tertentu ini yo boleh gantiane lah. Kan seperti itu. Terakhir hati khusyuk lah. Berarti yang buatan khusyuk, buatan ditompo Pak. Nah ditompo itu lah ngentut, nah ditompo lah bajunya najis. Orang khusyuk itu ditompo. Mana ada hadis orang tidak khusyuk tidak diterima. Ini kehebatannya Nabi, kehebatannya syariat Islam yang membuat kita itu kalau sholat berperang sama setan. Nih, kenapa setan di sini begitu jenah Allah Akbar, setan potong mriki. Mulu kalingan rewang, kalingan jagung, kalingan itu. Itu buktinya. Penjenengan musoknya dekat, sikil nempel, bukan berarti setan itu iso mlebu. Nek dijina wae dhewe sing nempel, setan metu ngisor lakang. Nek metu ngisor lakang, wong setan wis nang jero. Nggih, ati toto kaya apa setan wis ning jero. Mulai si pikirane terus oh enggak pernah imam suwene ra jamak. Wis bar kuwi itu bagi renang sore. Begitu salamis tekan sore acaranya tersusun dengan baik. Dari mana itu? Karena setan diizini. Setan kurang pinter loh, setan senada dengan malaikat. Gitu. Wa yakuna lil malaikati sujud li adama fasajadu illa iblis. Setelah malaikat-malaikat itu diperintahkan sujud kepada Adam loh. Judulnya enten setan loh Pak. Jadi malaikat itu sederajat dengan setan. Mula yo pinter. Mula ilmu hitam itu enten, ilmu yang datang dari setan. Padha rapale ning nganggone beda, siji nggo elek, siji nggo becik. Mboten mungkin menang. Nek ilmune malaikat tok tarungke karo ilmu setan tidak bakal menang ilmune setan. Karena juga ilmune Allah. Ngoten nggih. Wah, ngaji ini suwe Pak. Begitu saktinya Raja Siliwangi ini, gitu. Hebat belajar. Neng kalah yo kalau Sunan Kalijogo. Nah, gitu. Ngantek kalah we Raja Trombo matine temputi. Isin melayu. Nah, ini kan Sunan Kalijogo ngambil ilmu malaikat, Siliwangi ngambil ilmune setan. Waduh, Firman sami, Firman pinter. Musuh Musa. Firman yo ndak ilmu setan, Musa iso nyulap barang, ning Musa ra gelem kalah. Ilmu Musa kene Gusti Allah langsung. Begitu kalah, Musa dikeki tongkatnya kuwi. Fadrib pukulno, begitu dipukul buka laut. Firman mlebu, banyune bali wis ra iso apa-apa. Nah, iku contoh. Jadi Bapak-bapak sekalian bisa sampaikan benar ada manfaatnya. Maaf nih kalau niku isi pengajiannya rodo sok anjir minggu guyon nggih. Masalah kalau prinsip ngaji niku disenengkan. Ngaji susah ya. Ngaji kok susah niku repot. Ayat niku kul wa bi fadlillahi wa rahmatihi wa bi dzalika fayafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad bahwa dengan rahmat Allah dan anugerah hatimu senanglah. Itu lebih bagus daripada kamu mengumpulkan
Nah, demikian Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada spesial yang jawab, Pak Sigit. Ada waktu 10 menit. Ya, bisa ada waktu 10 menit. Ji, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, seperti yang disampaikan tadi, katanya kita yang imam itu kalau kepanjangan atau ini mungkin ya. Iya. Lebih juga kalau misalnya masalah khusyukan. Nah, sekarang hubungannya bagaimana kalau misalnya kita si imamnya si makmumnya itu minder sama si yang karena kepanjangan misalnya itu apa maksudnya tentang ini sahnya sholatnya bagaimana? Maka imam itu ya mau mas wajar sesuai apa yang disampaikan Nabi. Sunahnya kalau maghrib itu pendek, ya pendek saja. Bisa itu lebih dari maghrib. Contoh kalau maghrib ya an-nasr, ijazah, sahabat jada, kuliah, al-ma'mun, jodohnya atori. Nanti kalau isya naik sedikit, sedikit, naik sedikit, al-ghosyah, subuh panjang, ya panjang-panjang, jauh panjang banget, sewajar saja. Satu halaman pojok-pojok, turun sedikit, atau amal tasalum dibagi dua. Memang imam itu prinsipnya bijaksana. Niku mungkin itu kritikan langsung diwalik meneh. Pak D, subuh kepanjangan, separuh halaman, ya kan? Si kepanjangan, gue rasa sholat kene wae. Gue sholat kok boleh cepet kono, sing rapal ayat kono. Saya kalau subuh satu halaman. Dan sudah menjadi tren jamaah saya. Jadi kalau imamnya Pak Wi dodol ora telat. Mbok makan komat ora telat. Ini begitu loh betul duit diganti ke celek. Wah, imam kok maca subuh wing iki amaun watini ini kecepatan. Nah, ternyata sudah dititenan, maka banyak masjid-masjid sebelah itu kalau subuh ke tempat saya, mulai boleh sing Jawa, itu pun kalau nggak ada masalah Pak. Begitu enek mau ngejak putune kok nangis, langsung tak perpendek. Rakaat pertama enek sing nangis, rakaat kedua langsung medun ning al-maun subuh. Kok cepet men enten sing nangis. Nabi ya begitu, padha kali Nabi mawon. Bangun Pak. Nek sing nangis tak geram, saya cepet mulai hari ini. Tak dilek itu cepet. Nabi kan begitu, ya. Dan begitu bijaksananya Nabi itu. Lalu coba pamer apalan, coba pamer suara, coba pamer lagu, wajar. Itu insya Allah makmum senang Pak. Sujud ngoten, sujud sama rukuk itu lebih panjang daripada iktidal. Itu lebih panjang daripada duduk iftiroz. Malantai mengira enak. Memang Jawa kabeh yo komplain. Ora kok suwe ini ra jamaah. Suku Jawa, sujud Jawa, ibidale Jawa. Iki pernah kalau dhewe makmum ngoten pernah dhuwur Pak. Wis kene salat nyambut gawe salat gek sing diwaca yo apa. Lho sak cepet-cepete pastikan lho Pak, iso dibiciki yo. Sak cepet-cepete surat nggih mamane nggih. Saya baca surat atau iso dibiciki. Ya iki diwaca kok amane tasahulun wong piye. Nah, tidak logis. Nah, memang kalau surat piyambak monggo untuk menikmati khusyuk itu sangat disuweke. Sebab apa? Wah kok khusyuk balik meneh. Kok khusyuk suweke meneh. Nek dhewe dan imam sudah kriteria tadi ya. Itu kuncinya apa? Sing bijaksana. Gen makmume ya khusyuk, gen makmume ya seneng. Nyatane subuh niku anggere kula imam salaman nggih seneng anggere ganti wong ya bertanya kok cendak men kula cendak wae kok cendak men padahal kula selak lunga gitu. Seragen subuh selak ngisi kuliah subuh otomatis kula pendekke dikir kula ya cepet dadane kula buker kan mulai hampir terakhir Pak karena setelah bacaan zikir saya tambah istighfar itu 70 saya tambah sholawat 70, la ilaha 70 dan punya pengalaman sendiri-sendiri monggo dilaksanakan itu tambahan saya kalau pokoknya kan subhanallah Allahu akbar ya istighfar. Nah niku cepet niku wis kok cepet men Pak Wi ketika imam digonta ganti komplain pun subuh makmum mawon pun aja di oplos-oplos itu nggih dadi mboten ajek mboten ajek pun subuh Pak Wi liyane monggo dijawab.
Artinya begitu. Jadi mana-mana imam yuk bermasalah Pak. Bermasalah maksudnya nyamannya kiri bermasalah. Nah masjid saya seperti itu. Akhirnya saya dipasang cuma subuh. Bukan maghrib saya nggak bisa. Ning maghrib maaf, sing gampang-gampang wae, sing imami aparane rapate oke, di maghrib bisa. Subuh memang tadi berat, karena Nabi juga subuh itu panjang. Betul lagi, ya pun sampai malas. Soalnya tetap sah. Kalau pun matur, betul sah. Hebat kok pikir-pikir. Nah nek sholat rakusuk batal ya batal kabeh no Pak. Imame metu sik dhewe no. Imame yo ora kusuk. Imame ngatur wis mikir jadwal kok kene ngendi kok ngono lho. Ada lagi Pak? Pas. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, apalagi yang sudah menghadap-Mu ya Allah dengan tetap iman dan Islam. Dan Kau jadikan hati kami ini rasa dengki iri kepada saudara kami yang lain. Allahumma tawil umurana wa sahih sadana wa aslih amalana wa barik arzaqana wa khotimna bi husnil khotimah wa salimna min su'il khotimah. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan tubuh kami, perbagus perbuatan kami, barokahkan rezeki kami, akhir hidup kami dengan husnul khotimah, hindarkan kami dari su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu majelis taklim pengajian dari keluarga Solo yang berbahagia. Beberapa ilmu telah kita serap, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehingga bisa menyelamatkan kita di kehidupan berikutnya di akhirat kelak. Baik, kalau tidak ada sesuatu yang mau kami sampaikan, mari kita akhiri. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih ada Ustaz Widodo bersama. Baik Ustaz, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan kafaratul bersama-sama. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.